Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junardi. Alamat Aceh Singkil. Saya salah satu mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab yang sekarang memasuki semester 3. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai makalah tentang Takhir al-Adab fi Asri Bani Umayyah. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan sedikit tentang pengaruh prosa atau puisi sastra dan persiapan serta faktor-faktor yang melatar belakangi perkembangan puisi atau puisi sastra Arab ini hingga masih dipakai sampai zaman sekarang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya yang saya ketahui, yang saya temukan dari satu sumber buku Takhir Adab, yaitu memiliki 6 faktor, dan akan ditambah lagi hal-hal yang akan memberikan ketertarikan yang membuat sastra Arab ini lebih puisi Arab atau sastra Arab ini lebih menarik. Ada 6 juga. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor 1. Orang-orang Arab menjadi menetap setelah adanya kekacauan atau konflik dan berkumpul setelah terpecah belah. Munculnya karakteristik peradaban yang berbudaya, sadar akan pentingnya kesopanan tutur kata dalam berbicara sehingga menciptakan generasi yang bermoral dan beradab. Dengan banyaknya hasil-hasil karya sastra atau terlebih khusus pada puisi, maka memberikan dampak positif kepada masyarakat yang awalnya masyarakat ini berpecah belah. Mereka bersatu kembali dan mereka berkumpul kembali sehingga menciptakan tatanan kehidupan yang memang harmonis dan bermasyarakat. Dan yang kedua, di antara faktor yang membuat prosa atau puisi menjadi kuat, yaitu dari segi gaya bahasa, ketertarikan besar dalam pelaksanaannya. Masyarakat lebih semakin gemar untuk mempelajari bahasa Arab, dan diantaranya ada tentang prosa atau puisi, sehingga mereka berusaha dengan sedemikian rupa untuk menciptakan karya sastra yang memang sesuai dengan tatanan kaidah dan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga faktor yang lain, mereka tidak mencampur adukan tatanan bahasa yang lain. Dan faktor yang ketiga adalah orang-orang mendapat banyak manfaat dari kelancaran atau kefasihan bacaan Al-Quran. Dari pengetahuan masyarakat tersebut, mereka menganggap dengan adanya mereka lebih memahami bahasa Arab ini, lebih condong dengan puisi atau puisi sastra Arab, mereka mendapatkan kemanfaatan, dapat berbicara atau beramaliyah dengan lancar dan fasih dalam pengungkapan bahasa. Dan yang keempat, demikian juga karena telah terjadi pembaharuan persoalan tentang kerajaan dan terbukanya cakrawala ilmu pengetahuan tentang kehidupan yang dimulai dari sistemika pertumbuhan dan perkembangan. Mereka memupuk kembali, memulai kehidupan kembali dengan memperbaiki sistem pertumbuhan dan sistem perkembangan yang akan mengedepankan kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara. Dan faktor yang kelima, pada masa para khalifah Bani Umayyah melihat bahwa orang-orang yang mungkin akan marah atas adanya sultan atau raja yang akan merampas sebagian hak atau hak-hak mereka, sehingga akan muncul rasa ragu dan khawatir di dalam diri. Dengan adanya perkembangan sastra ini, maka para khalifah bertujuan untuk supaya masyarakat ini tidak marah dengan kehidupan yang akan datang, yang akan mereka jalani. Walaupun nanti misalkan ada raja yang memang bersifat begini dan begitu, sehingga adanya prosa sastra Arab ini dapat memberikan cerminan yang baik supaya masyarakat lebih menerima bagaimana kehidupan yang akan datang. Dan yang keenam, tentang jelasnya ada percampuran orang Arab dengan orang yang lain, pencampuran budaya dan komunikasi, pengetahuan yang dimiliki dampak besarnya dalam proses penyempurnaan kata-kata. Dari proses ini juga maka akan terjalin percampuran tentang antara orang Arab dan selain Arab, maka musyawarah atau silaturahmi ini akan semakin terjalin. Dan
hal-hal atau faktor-faktor yang membuat prosa atau puisi ini semakin menarik dan indah di masa Bani Umayyah. Dan yang pertama dengan sistemika atau adanya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang membuat dan mempengaruhi kerajaan-kerajaan Arab sehingga menghaluskan lidah mereka dan melenturkan perasaan mereka serta karakter mereka kepada para masyarakatnya. Dengan adanya Al-Quran ini maka terlebih khusus dengan adanya Al-Quran dan makna terjemahannya dan makna lainnya membuat orang-orang yang memahaminya atau mengajarkannya akan lebih menghaluskan tutur katanya. Dan yang kedua mengenai hadis Rasulullah SAW. Dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW, mereka banyak menghafalnya, kemudian dituliskan serta didistribusikan ke tempat-tempat yang lain pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga orang-orang mendapat manfaat darinya serta berpengaruh dengan kefasihannya. Para masyarakat atau pembesar-pembesar memberikan gambaran positif dengan adanya Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka kumpulkan dan siapa yang lebih memahami mereka suruh untuk mengajarkan ke kota-kota yang lain sehingga terjalin silaturahmi yang besar dan masyarakat banyak memahami serta akan mengamalkan ilmu pengetahuan mereka juga. Dan yang ketiga tentang adanya majelis cerita atau nasihat atau yang sering kita sebut dengan majelis taklim atau majelis pengajian yang akan menjadikan budaya sastra umum dan sungguh manusia bercerita yang merupakan menjadi budaya sastra umum, menjadikan budaya atau kebiasaan daripada masyarakat dan menjadikan manusia bercerita dengan penggunaan bahasa yang fasih. Dari adanya kegiatan majelis tersebut maka sebagai salah satu contoh atau cara masyarakat untuk menggunakan kefasihan berbicaranya supaya tidak menyalahi tentang kaedah-kaedah berbahasa. Dan yang keempat dengan adanya sastra dan puisi di zaman pra-Islam dengan usaha menghidupkan sastra, mendorong narasi dan kodifikasinya oleh pemerintah Bani Umayyah. Dan faktor yang menarik kelima adalah karya sastra para ahli dan bahasa. Karya sastra para ahli bahasa dan bacaan. Sejak adanya kemunculan Islam sangat banyak tujuan untuk meluruskan bacaan. Tujuan orang-orang diantaranya orang yang lebih memahami adalah untuk memberikan gambaran bagaimana kelancaran bahasa atau meluruskan bacaan masyarakat supaya mereka bisa memahami kaedah-kaedah tersebut dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan atau cara-cara yang memang benar. Dan faktor yang terakhir yang membuat sastra Arab ini lebih menarik di zaman Bani Umayyah adalah orang-orang Arab mendapat manfaat atau keuntungan dari percampuran mereka dengan para pembesar-pembesar atau ketua kelompok yang asing, sehingga mereka mendengar apa-apa yang dibicarakan tersebut dan mereka ingat, sehingga kemudian mereka menceritakan kembali kepada orang yang lain. Mungkin hanya sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kesalahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.